Bismillahirrahmanirrahim. Babu kana wa akhawatiha utawi iki kubab kana lan saudara-saudarane kana. Wa aksu inna ya ukhayya fil amal kana wa man fakal fata wa lam yazal. Wa aksu inna lan utawi sebalike inna ya ukhayya he dulur lanang cilik isun fil amal ing dalam amal. Kana iku kana wa man fakal fata lan lapad man fakal fata. Ma infaka ora pecat-pecat al-fata sapa pemuda. Walam yazal lan lapad lam yazal. Wa hakadha asbaha summa amsa wa bata summa dolla summa adha. Wa hakadha lan he iku kaya mengkono-mengkono lam yazal utawi asbaha summa amsa kari-kari amsa. Wa batalan bata summa dolla kari-kari dolla summa adha kari-kari adha. Wa soro summa laisa summa ma'bari wa mafati fafqoh bayanil mutadi. Wa soro lan soro summa laisa kari-kari laisa summa ma'bari kari-kari lapad ma'bari. Wa mafati lan lapad mafati fafqoh mangka pahamlah sira bayani ing keterangan isun al mutadi kang nerima pertela. Wa ukhtuha madama fahfadhonha wahdar hudita antazigha anha. Wa ukhtuha lan utawi saudarane kana madama iku lapad madama fahfadhonha mangka ngehafal temen la sira ing kabeh. Wahdar lan wedia sira hudita mangka den gai hidayah sira antazigo ing yentah kepleset sira anha saking kabeh. Takulu qad kanal amiru raqiba wa lam yazal Abu Aliyin atiba. Takulu ngucap sering lapad qad kanal amiru teman-teman ana sapa raja raqiba iku wong kang nunggang. Walam yazal lan ora gingsir-gingsir artinya selalu istimror. Abu Aliyin sapa Abu Ali atiba iku wong kang nacad. Wa asbahal bardu syadidan fa'lami wa bata zaidun sahiron lam yanami. Wa asbahalan waktu subuh albardu apa atis syadidan iku kang banget fa'lami mangka weruh sira. Wa bata zaidun sahiron lan sebengi-bengi zaidun sapa zaid sahiron iku wong kang melek. Lam yanami kang ora turu ya zaid. Wa may yurid ay yaj'alal akhbara muqaddamatin falyakul makhtara. Wa may yurid lan ute sapane wong yurid iku lamun ngarepaken yasiman ay yaj'ala ing yen tang jadiakeun yasiman al akhbaro ing pira-pira khobar muqaddamatin ing sekaya kang den diminakan kabeh falyakul mangka becik ngucap ya man makhtaro ing barang kang wis milih yasiman ing emak. Misaluhu qad kana samhan wa ilu wa waqifan bil babi adahasailu. Misaluhu utawi contone takdimul khobar iku lapad qad kana samhan wa ilu. Qad kana teman-teman anak samhan iku loman wa ilu sapaki wail. Wa waqifan bil babi lan iku kang mandeg bil babi ing dalam lawang pintu adha ing dalam waktu duha asailu sapa wong kang minta. Wa intakul ya qaumi qad kanal mator falastata tajulaha ila khobar. Wa intakul lan lamun ngucap sira ing lapad ya qaumi he kaum isun qad kanal matoru teman-teman den temu apa udan falasta mangka ora ana sira tahtaju iku butuh sira laha kudue kana ila khobar maring khobar. Wa hakadha yasna'u kullu man nafas biha idza ja'at wa ma'naha hadas. Wa hakadha lan he kaya mengkono-mengkono falasta tahtaju laha ila khobar yasna'u agawe kuluman sapa saban-saban uang napasa kang lapadaken yaman biha kelawan kana idza ja'at takale teka iya kana. Wa makna hale ute maneh kana hadas iku makna hadas makna teka anyar. Wal ba'u tahtasu bilaisa fil khabar ka qaulihim laisal fata bil muhtaqar. Wal ba'u lan utai ba tahtasu iku khusus ya ba bilaisa kelawan laisa fil khabar ing dalam khabar ka qaulim kaya ucapan ulama lapad laisal fata ora ana sapa pemuda. Bil muhtaqor iku kang den hinaaken. Bab selanjutnya menjelaskan tentang kana dan saudara-saudaranya. Ini termasuk amil nawasih, amil yang merubah menyalin, susunan hukum mubtada dan khobar.
Wa aksu inna ya ukhayya fil amal kana wa man fakal fata walam yazal. Kata musonib, wa aksu inna ya ukhayya fil amal kana, bahwasanya kebalikan dari inna wahai mamang-mamang santri dalam segi amalannya yaitu adalah kana. Jadi kana itu amalnya kebalikan dari inna. Kalau inna amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Berarti kalau kana tinggal dibalik, tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Itu adalah pengamalan kana, juga saudara-saudara kana. Wahai mamang-mamang santri, jangan sampai lupa. Nanti mubtada jadi isimnya kana dibaca rofa, kemudian khobarnya dibaca nasab menjadi khobarnya kana. Kemudian apalagi waman faka dan juga ma'in faka. Di sini contohnya waman fakal fata. Fata di sini jadi isim dari infaka. Kemudian walam yazal. Lam yazal juga sama. Zala yazalu. Zala yazalu. Zala mudhoreknya yazalu. Tapi kalau yazulu itu dia tidak masuk dalam bab kana dan saudara-saudara kana. Jadi ada yang mudoreknya yazalu, ada juga mudoreknya yazulu. Yang masuk dalam saudara-saudaranya kana itu fiil mudoreknya adalah yazalu. Kalau yazulu tidak masuk. Kemudian saudara-saudaranya mana lagi? Musonif, wa hakadha asbaha summa amsa wa bata summa dhalla summa adha wa sara summa laisa summa ma'bari wa ma fati'a fafqah bayanil muttadi wa ukhtuha madama fahfadhanha wahdhar hudita antazigu anha. Saudaranya selain infaka, zala yaitu asbaha, amsa, bata, dolla, adha, soro, laisa, bariha, fati'a. Itu termasuk saudara-saudaranya. Kata musonif, fafqah bayanil muttadi. Kamu harus faham, wahai mamang-mamang santri, fahamilah tentang keteranganku, penjelasanku yang sudah jelas, terang benderang ini. Jangan sampai lupa. Maka dengan demikian hafalkan. Juga madama. Madama termasuk saudara dari kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Fahfadonha, kata musonib, maka benar-benar hafalkanlah olehmu terhadap kana dan saudara-saudaranya. Wahdar, dan juga kamu harus takut kalau lupa, kalau sampai tidak hafal. Jadi ngajinya harus serius, jangan asal-asalan. Dengan demikian hudita antazigo anha, maka ketika kamu serius, ketika kamu menghafal semuanya kana dan saudaranya, kamu akan diberi hidayah, diberi pertolongan, diberi pemahaman. Kamu tidak akan melenceng kesalahan dari kana dan saudara-saudaranya. Nah, jadi totalnya itu ada 13 ya. Dari kana sampai selesai. Sampai laisa. Nah, kana dan saudara-saudaranya ini amalnya sama. Kemudian semuanya itu adalah fi'il. Fi'il nakis ya. Fi'il nakis. Amalnya adalah tarfaul isma wa tansibul khabara. Kemudian dibagi menjadi 3. Kana wa akhawatuha ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia beramal tanpa adanya persyaratan. Yang kedua, beramal harus ada persyaratan. Persyaratan didahului oleh nafi atau syibeh nafi. Syibeh nafi itu apa? Syibeh nafi itu nanti adalah nahi atau doa. Yang terakhir, yang ketiga pembagiannya, beramalnya itu harus didahului oleh ma masdariyah dorfiyah. Yang pertama yang beramal tanpa syarat itu adalah kana, amsa, asbaha, adha, dolla, bata, soro, laisa. Nah, ini beramal tanpa syarat. Tanpa syarat didahului oleh nafi, juga syibeh nafi. Dia beramal tanpa syarat didahului oleh nafi dan juga syibeh nafi. Ada 8. Yang kedua, beramal didahului oleh nafi atau syibeh nafi. Syaratnya harus didahului nafi atau syibeh nafi, yaitu
zala, fati'a, infaka, bariha, ada 4. Makanya di dalam bait musonif menulis nafi, ada emaknya, baik dengan emak atau dengan lam. Man fakka, lam yazal, kemudian ma barih, ma fati. Nah 4 ini syaratnya harus didahului oleh nafi atau syibeh nafi. Syibeh nafi nanti boleh nahi atau juga doa. Yang terakhir, beramal dengan persyaratan didahului oleh ma masdariyah itu adalah dama, madama. Ini ma masdariyah dorfiyah. Nanti setelah madamanya bisa ditakwil menjadi masdar. Kemudian masalah makna-makna dari kana dan saudara-saudaranya. Kana kadang-kadang maknanya bisa untuk istimror, selalu. Jadi kalau misalnya ada redaksi kana, nanti maknanya selalu. Contoh misalnya, wa kanallahu ghafurur rahima. Wa kanallahu lan ana sepallahu ghafurun iku zat kang maha ngampura pengampun. Rahima juga maha pengasih. Wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi Allah di sini maknanya adalah selalu. Allah selalu mengampuni sejak zaman dahulu, zaman sekarang dan juga zaman yang akan datang. Jadi bisa maknanya istimror, selalu terus menerus. Bisa juga maknanya nanti kana itu menjadi. Kemudian makna dari asbaha, adaha, dolla, amsabata ini fungsinya adalah tentang masalah waktu. Kalau asbaha berarti dia nanti masuk waktu subuh, terjadi khobarnya. Adaha waktu duha, dolla itu waktu siang, amsa waktu sore, bata pada waktu malam hari. Kemudian kalau madama fungsinya apa? Fungsinya dia pembatasan waktu tentang sebuah tingkah atau keadaan. Selama, nanti artinya selama. Ini tingkah keadaan. Kemudian makna soro itu adalah at-tahwil. Tahwil itu merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Makna dari laisa itu apa? Dia untuk nafi. Kalau makna dari zala bariha fatia infaka, ini fungsinya istimror, selalu terus menerus. Contohnya mana musonib? Taqulu qad kanal amiru raqiba walam yazal Abu Aliyin atiba. Contohnya adalah qad kanal amiru raqiba. Kanal amiru raqiba, anak sapa amir raja iku wong kang nunggang. Amiru jadi isim kana, dia dibaca rofa. Amiru dia dibaca nasab, jadi khobar kana. Kana tarafaul isma wa tansibul khobaro. Ini aslunya amiru raqiba adalah susunan mubtada khobar. Nanti kita harus ingat susunan mubtada khobar itu bentuknya macam-macam. Isimnya macam-macam. Ada isim mufrad, tasniyah, jama'. Kemudian khobarnya juga macam-macam ya. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Ghair mufrad nanti ada jumlah, ada syibeh jumlah. Jumlah isimnya, jumlah fi'liyah, kemudian jar majrur dan juga dhorof. Nanti tinggal dilihat saja isimnya dan khobarnya. Contoh yang lain, walam yazal Abu Aliyin atiba. Lam yazal. Syaratnya harus didahului oleh nafi, yaitu lam yazal. Abu Aliyin dia jadi isim dari yazal, hukumnya rofa. Dia termasuk asmaul khamsah, rofanya menggunakan waw. Abu mudhaf, aliyin mudhaf ilaih. Atiba jadi khobarnya yang dibaca nasab. Di kitab lain redaksinya bukan atiban tapi goiban. Jadi ada 2 versi. Walam yazal Abu Aliyin atiba. Yang kedua, walam yazal Abu Aliyin goiba. Jadi yazal itu salah satunya maknanya adalah istimror. Jadi selalu. Walam yazal Abu Aliyin atiba, dan tidak henti-hentinya Abu Ali itu adalah orang yang mencaci. Jadi Abu Ali ini adalah orang yang selalu mencaci terus menerus. Contoh yang lain misalnya, mazalar rasulu sodikon.
Mazala Rasulu sodikon. Tidak henti-hentinya ar-Rasulu, siapa Rasul? Sodikon itu adalah orang yang jujur. Jadi Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada henti-hentinya. Dia selalu terus menerus orangnya dalam keadaan jujur. Kemudian wa asbahal bardu syadidan fa'lami wa bata zaidun sahiron lam yanami. Contoh yang lain dari asbaha. Asbahal bardu syadidan, asbaha tarafa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya al-bardu syadidan jadi khobarnya. Al-bardu rofa syadidan nasob. Ini maknanya adalah masuk waktu subuh. Maknanya masuk waktu subuh apa atis syadidan iku kang banget. Jadi ketika masuk waktu subuh, dingin itu sangat sekali. Sangat dingin ketika masuk waktu subuh. Contoh yang lain, bata zaidun sahiron lam yanami. Bata, ini fungsinya adalah waktu pada malam hari. Bata zaidun sahiron, bermalam. Zaidun siapa Zaid? Sahiron itu adalah orang yang melek. Artinya tidak tidur. Jadi ketika malam hari, Zaid ini tidak tidur. Nah, ini adalah contoh-contoh yang biasa, yang mana isim dan khobarnya berurutan. Artinya isim dulu baru khobar. Nanti boleh dibalik ya. Khobarnya menjadi khobar muqaddam, isimnya menjadi isim muakhar. Khobar kana muqaddam, isimnya menjadi isim kana muakhar. Sama seperti susunan mubtada khobar. Wa may yurid ay yaj'al al akhbara muqaddamatin falyakul makhtara. Kata musannif, siapa saja yang menginginkan menjadikan khobar-khobar dari kana dan saudaranya muqaddamatin, itu menjadi khobar yang didahulukan, menjadi khobar muqaddam. Falyakul makhtara, maka hendaklah dia mengucapkan silahkan, boleh saja. Kata musannif, silahkan katakan makhtaro, sesuatu yang kamu pilih. Boleh, silahkan. Contohnya mana? Misalhu qad kana samhan wa ilu wa waqifan bil babi adhassa ilu. Contohnya adalah yang mendahulukan khobar dari isimnya. Dari isimnya. Kana samhan wa ilu. Kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Samhan dia jadi khobar kana. Dia didahulukan dari isimnya. Isimnya mana? Wa ilu. Ini boleh saja. Contoh yang kedua, wa waqifan bil babi adhassa ilu. Waqifan dia jadi khobar. Ini jadi khobar dari adha. Dia mendahului adha dan isimnya. Berada di awal banget. Kalau tadi samhan itu hanya mendahului isimnya. Ini khobarnya ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah antara kana dan isimnya. Tapi kalau waqifan ini mendahului adha dan isimnya. Aslunya adhassa ilu waqifan bil babi. Tapi waqifan boleh didahulukan dari adha dan sa'il. Atau contoh yang lain misalnya dzakaron kana au unsa. Dzakaron kana. Dzakaron itu laki-laki, kana au unsa. Dzakaron kanan nasu. Dzakaron kanan nasu, itu laki-laki, kana ada, an-nasu siapa manusia. Jadi mendahului kana dan isimnya dipersilahkan, atau khobarnya ini mendahului dari isimnya dipersilahkan. Jadi ada dua macam tentang masalah khobar. Yang pertama, khobarnya ini berada di tengah atau tawasutul khobar. Kalau tawasutul khobar ini boleh bagi semuanya, kana dan saudara-saudaranya. Itu khobarnya bisa berada di tengah-tengah. Seperti contohnya, kana samhan wa ilu. Laisa samhan wa ilu. Yakunu samhan wa ilu. Ini khobarnya berada di tengah. Tapi kalau untuk contoh yang kedua seperti waqifan bil babi adhassa ilu. Ini mendahulukan khobar dari fiilnya.
Mendahulukan khobar dari fiilnya ini diperbolehkan bagi kana dan saudara-saudaranya. Tapi ada pengecualiannya. Tidak boleh mendahulukan khobar dari fiilnya, yaitu bagi fiil-fiil yang selalu didahului oleh nafi, yaitu fati'a, zala, bariha, dan infaka. Nah ini khobarnya tidak boleh mendahului fiilnya. Dan juga bagi dama dan laisa. Jadi ada 6 ya, yang mana khobarnya tidak boleh mendahului fiilnya, yaitu infaka, zala, bariha, fati'a, dama, dan juga laisa, menurut kaul yang sahih. Tapi nanti ada juga ulama yang memperbolehkan, seperti qa'iman laisa zaidun. Nanti mendahulukannya ini ada yang sifatnya wajib ya, seperti dia itu bentuknya jar majrur. Karena jar majrur itu dia harus jadi khobar muqaddam. Dia mendahulukan dari isimnya, hukumnya wajib. Seperti fiddari zaidun. Tambahi kana fiddari zaidun. Nah ini wajib mendahulukan khobar dari isimnya. Kana fiddari zaidun, atau dorof indi malun misalnya. Tambahi kana indi malun, dengan catatan khobarnya bentuk jar majrur atau dorof. Maka dengan demikian harus didahulukan dari isimnya. Kemudian wa in taqul ya qaumi qad kanal matar falastatajulaha ila khabar. Wa in taqul ya qaumi qad kanal matar, ketika kamu mengatakan lafaz ya qaumi qad kanal matar, wahai kaum-kaumku, sungguh hujan itu telah ditemukan. Nah ini adalah kananya kana tam, bukan kana nakis. Nanti kana dan saudara-saudaranya ini dibagi menjadi 2. Ada yang masuk kategori tam, ada yang masuk kategori nakis. Bisa tam, bisa juga nakis. Kalau tam, dia nanti tidak beramal seperti tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia hanya butuh fa'ilnya saja, merofakkan fa'il saja, tidak butuh kepada khobar. Tapi kalau nakis beramal, butuh fa'il dan juga butuh khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, itu yang nakis. Kata musonib, falastatajulah ila khobar. Ketika demikian, contoh kanal mator, maka kamu tidak membutuhkan terhadap contoh tadi, tidak membutuhkan kepada khobar. Maka dengan demikian kananya disebut dengan kana tam, bukan kana nakis. Kanal matoru, ini matoru jadi fa'il dari kana. Kana tidak memiliki khobar. Kemudian selain kana, apakah bisa dijadikan tam? Bisa. Seperti asbaha bisa dijadikan tam. Seperti amsa bisa dijadikan tam. Contohnya mana? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Itu tumsuna, tusbihuna menjadi tam, bukan nakis. Tidak memiliki khobar. Kemudian ada yang digunakan hanya nakis saja. Kalau versi kitab Syarah Mulhat, yang hanya digunakan untuk nakis itu 3 fiil. Yang pertama laisa, kemudian dama, yang ketiga bariha. Ketiga fiil ini dia digunakan hanya nakis, tidak digunakan untuk tam. Tapi kalau misalnya kita lihat di Syarah Ibnu Aqil, yang nakis itu hanya 3. Wa ma siwahu nakisun wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Jadi yang digunakan hanya nakis adalah fati'a, laisa, zala. Ini versi Alfiyah. Jadi selain fati'a, laisa, zala bisa nakis, bisa juga tam.
Tapi kalau untuk 3 ini, fati'a, laisa zala, dia digunakan hanya untuk nakis saja. Tapi kalau di kitab Syarah Mulhat, namanya Tuhfatul Ahbab, bahwa yang 3 fiil yang digunakan untuk nakis itu laisa, dama, dan juga bariha. Kemudian wa hakadza yasna'u kullu man nafas biha idza ja'at wa ma'naha hadas. Wa hakadza, dan seperti itu juga kana tam, yasna'u kullu man nafas biha, para ulama membuat contoh-contoh selain kana, yang mana dia telah melafadzkan, mengucapkan fiil-fiil selain kana yang bermakna hadas, makna peristiwa baru terjadi. Sama dengan demikian nanti masuk kategori tam, bukan nakis. Jadi nanti maknanya tam itu bisa hadasa, bisa waqa'a, bisa juga wajada. Nah itu nanti digunakan untuk makna yang tam, baik kana ataupun saudara-saudara kana, kecuali 3 fiil tadi. Versi Syarah Mulhat, laisa dama bariha. Versi Syarah Ibnu Aqil, fati'a laisa zala. Kemudian kalau kita melihat contoh-contoh dari musonib tentang kana dan saudara-saudaranya, musonib mencontohkan, ada yang contohnya bentuk fiil madi, ada yang contohnya bentuknya fiil mudhari. Itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kana dan saudaranya ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya yatasarrafu atau mutasorif, ada juga goer mutasorif. Yang mutasorif ini nanti dia bisa ditasrif, ada fiil madinya, ada fiil mudhoreknya, kemudian isim fa'ilnya, isim maf'ul, masdar, dan seterusnya. Seperti kana. Maka dengan demikian, yang mutasorif atau yatasarrafu ini bisa beramal seperti fiil madinya. Kana zaidun qa'iman, beramal. Fiil mudhari'nya contohnya yakunu zaidun qa'iman. Contoh yang lain, wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Fiil amar, kunu qawwamina bil qist. Kunu hijaratan. Kemudian isim fa'il juga beramal. Zaidun kainun akhaka. Kemudian contoh yang lain misalnya kun faqihan, la takun jahilan. Itu semuanya beramal. Yang bisa ditasrif semuanya beramal. Kana yakunu kun, kainun makunun. Asbaha yusbihu beramal. Amsa yumsi bisa beramal. Nah, kecuali yang tidak bisa ditasrif atau mala yatasarrafu. Ada yang yatasarrafu, ada yang mala yatasarrafu. Yang tidak bisa ditasrif itu apa? Fiilnya mana aja? Fiilnya adalah dama, laisa, dan juga fiil-fiil yang didahului oleh nafi. Seperti zala, fati'a, infaka. Nanti tidak ada bentuk fiil amarnya, juga tidak ada bentuk dari masdarnya. Jadi setiap-tiap dari kana dan saudaranya yang bisa ditasrif, ada madi, ada mudhari, ada amar, isim fa'il, isim maf'ul, maka itu juga sama beramal seperti fiil madinya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Wa ghairu madim mislahu qad amila in kana ghairul madi min hustu'mila. Kemudian wal ba'u takhtasu bi laisa fil khabar ka qaulihim laisal fata bil muhtaqar. Kemudian huruf jerba ini dia khusus masuk pada khobarnya laisa. Jadi laisa itu khobarnya biasanya dimasuki oleh huruf jerba. Huruf jerbanya ini adalah huruf jer zaid. Selain laisa, dia tidak dimasuki dengan huruf jerba seperti kana, zaidun, biko, imin. Tidak ada. Tapi kalau laisa diperbolehkan, bahkan banyak. Contohnya mana? Laisa al-fata bil muhtaqor. Al-fata isim laisa, bil muhtaqor dia jadi khobar laisa. Khobar laisa ada huruf jerbanya, huruf jerba zaid sebagai tokid.
Contoh yang lain misalnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu ada huruf jar ba-nya. Contoh yang lain alaisallahu bikafin abdah. Itu khobar laisa ada huruf jar ba-nya. Maka dengan demikian ketika kita mengatofkan maka boleh dua wajah, boleh nasab, boleh juga dibaca jar. Seperti laisa zaidun biko imin, boleh wala qa'idan, boleh juga wala qa'idin. Dua-duanya dibaca nasab, dibaca rofa, diperbolehkan. Laisa zaidun biko imin, nanti wala qa'idan, kemudian wala qa'idin. Dua-duanya boleh. Kemudian khobar ma'nafi juga begitu ya, sangat banyak dimasuki oleh huruf jar ba. Seperti ma zaidun biko imin. Misalnya ma zaidun biko imin, tapi bagi khobar la ini sedikit sekali. Sedikit khobarnya yang dimasuki oleh huruf jar ba. Kalau di alfiyah wa ba'dama wa laisa jarrol bal khobar wa ba'dala wa nafing kana qad yujar. Jadi khobar yang ditempeli oleh huruf jar ba itu nempel pada khobar laisa, nempel pada khobarnya ma, nempel pada khobarnya la, yang mana semuanya nafi. Yang paling banyak adalah ma nafi dan juga laisa. Tapi kalau bagi la nafi itu jarang sekali, hukumnya qalil, sedikit. Faslun ma nafi jajiyah wallahu a'lam bishawab.